Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chelsea Natasha Indra dengan nomor BP 24101152630230. Hari ini saya akan membahas tentang pembahasan mengenai RAM. Pengertiannya, RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang diperlukan oleh sistem komputer atau perangkat elektronik untuk beroperasi dengan lancar. Memori ini bersifat volatil, artinya data yang tersimpan di dalam RAM akan hilang begitu daya atau daya listrik dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif diproses oleh CPU Central Processing Unit, termasuk program yang sedang berjalan, file yang sedang dibuka, serta informasi yang dibutuhkan dalam waktu nyata. RAM merupakan komponen yang sangat tinggi dalam sistem komputer, karena semakin besar kapasitas RAM yang tersedia, semakin banyak aplikasi atau data yang dapat diproses secara bersamaan. Tanpa mengurangi kinerja komputer, RAM juga memungkinkan komputer untuk mengakses data secara cepat dibandingkan dengan penyimpanan permanen seperti hard drive atau SSD. Lanjut, jenis-jenis RAM. Yang pertama, DRAM, Dynamic Rack. Kelebihannya, murah, kapasitas tinggi. Kekurangannya itu memerlukan penyegaran data secara berlebihan. Yang kedua, SCRAM, Static RAM. Kelebihannya cepat stabil, tidak perlu penyegaran. Kekurangan mahal, kapasitas kecil. Yang ketiga, SDRAM, Synchronous DRAM. Kelebihannya sinkron dengan CPU lebih cepat dari DRAM, kekurangannya masih membutuhkan penyegaran data. Yang keempat, DDR-RAM, Double Data Rate. Kelebihannya transfer data lebih cepat, efisien tinggi, dan kekurangannya tidak kompatibel antara generasi. Yang kelima, IPDDR-RAM atau Low Power DDR. Kelebihannya yaitu konsumsi daya rendah, ideal untuk perangkat mobil. Kekurangannya yaitu kecepatan lebih rendah dari DDR biasa. Yang keenam, GDDR atau RAM Graphic DDR. Kelebihannya yaitu kecepatan tinggi untuk kebutuhan grafik, digunakan oleh GPU, kekurangannya hanya untuk grafis lebih mahal. Yang ketujuh, HBM RAM, High Bandwidth Memory. Kelebihannya itu bandwidth sangat tinggi, efisien kurang. Kekurangannya itu mahal dan terbatas kapasitas. Setiap jenis RAM memiliki keunggulan dan kelemahan sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Fungsi RAM. Yang pertama itu menampung data sementara. RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh program atau sistem operasi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan akses data, karena akses ke RAM jauh lebih cepat daripada media penyimpanan seperti HDD atau SSD. RAM mempercepat kinerja sistem. Yang ketiga, mendukung proses paralel dan kapasitas RAM yang lebih besar, sistem bisa menjalankan lebih banyak aplikasi sekaligus multitasking. Lanjut, kecepatan dan kapasitas RAM. Kecepatan RAM diukur dalam MHz atau MHz atau GT, Gigatransfer per second, yang menunjukkan beberapa banyak siklus yang dapat dilakukan oleh RAM dalam 1 detik. Kecepatan yang lebih tinggi berarti RAM dapat mentransfer data lebih cepat, yang berpengaruh pada kinerja sistem secara keseluruhan. Kapasitas RAM diukur dalam gigabyte atau TB, terabyte, yang menunjuk seberapa banyak data yang disimpan di RAM. Kapasitas RAM yang lebih besar memungkinkan komputer untuk menjalankan lebih banyak aplikasi atau menangani lebih banyak data secara simultan tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Peran RAM dalam kinerja sistem. Multitasking. RAM yang lebih besar memungkinkan lebih banyak aplikasi atau proses berjalan secara bersamaan tanpa memperlambat sistem. Yang kedua, pengolahan data cepat. RAM yang lebih cepat meningkatkan kecepatan pengolahan data yang berdampak pada kinerja aplikasi yang membutuhkan banyak sumber daya, seperti pengeditan video atau rendering grafik. Yang ketiga, pengaruh pada gaming. Dalam game, RAM berfungsi untuk menyimpan data permainan sementara, sehingga semakin besar kapasitas RAM, semakin lancar pula permainan yang dijalankan. Yang keempat, memori change. CPU yang seringkali menggunakan change memory seperti L1, L2, L3 change, yang berfungsi sebagai penyimpanan data sementara, yang lebih cepat dibandingkan RAM. Cara kerja RAM. Saat Anda menjalankan sebuah aplikasi, data dan instruksi dari aplikasi tersebut akan dimuat ke dalam RAM oleh sistem operasi. Prosesor kemudian akan mengakses data dari RAM untuk melakukan perhitungan atau pemrosesan. Setelah aplikasi selesai dijalankan, data yang tersisa di RAM akan dihapus. Ketika RAM penuh, sistem operasi akan dimulai menggunakan memori virtual atau swap space
yang ada pada hard drive atau SSD. Proses ini bisa memperlambat kinerja komputer karena hard drive jauh lebih lambat dibandingkan RAM. Kapasitas RAM yang ideal. Kapasitas RAM yang ideal yaitu untuk penggunaan sehari-hari 4 GB sehingga 8 GB RAM sudah cukup untuk menjalankan aplikasi ringan seperti web browsing, pengolahan data, dan menonton video. Untuk gaming, 16 GB RAM atau lebih disarankan untuk pengalaman bermain game yang lancar, terutama pada game dengan grafik berat. Untuk profesional, 32 GB atau lebih diperlukan untuk pengerjaan yang membutuhkan pengolahan data besar, seperti video editing, rendering 3G, atau analisis data. Untuk server atau workstation, kapasitas RAM bisa mencapai 64 GB atau lebih, tergantung pada aplikasi yang digunakan. Baik, kesimpulannya adalah RAM atau Random Access Memory adalah salah satu komponen vital dalam sistem komputer yang berperan dalam meningkatkan kinerja dengan menyediakan ruang penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses. Tergantung pada jenis dan kapasitasnya, RAM dapat meningkatkan kemampuan multitasking, mempercepat akses data, dan mendukung aplikasi berat. Pemilihan RAM yang tepat sesuai dengan kebutuhan akan sangat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Mungkin dari ini saja video pembahasan tentang RAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video.